Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas sedikit materi tentang inovasi dan difusi pembelajaran TIK dalam pembelajaran matematika. Saya Elia Rahma. Saya Irfaninda. Kami di sini akan membahas tentang inovasi dan difusi TIK dalam pembelajaran matematika. Inovasi berarti ide atau gagasan atau praktek atau produk yang dianggap baru oleh masyarakat yang menggunakannya dengan tujuan agar lebih efisien, efektif, relevan, berkualitas, dan bermanfaat. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Penguasaan TIK berarti kemampuan memahami dan menggunakan alat TIK secara umum, termasuk komputer atau komputer literal, memahami informasi atau information literal. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan secara fundamental telah membawa perubahan yang signifikan dalam percepatan dan inovasi penyelenggaraan pendidikan. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Matematika merupakan mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan. Tugas utama dari mata pelajaran ini adalah untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mampu bekerja sama. Tetapi ironisnya adalah pelajaran matematika oleh sebagian besar siswa dianggap sangat menakutkan, sehingga siswa kurang motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran dan berakibat banyaknya siswa yang tidak tertarik pada pembelajaran matematika dan standar kompetensi yang diinginkan mata pelajaran ini tidak tercapai secara optimal. Berdasarkan karakteristik inovasi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu keunggulan relatif atau relative advantage. Keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestis sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Yang kedua adalah kompatibilitas atau compatibility. Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah, sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan di bidang TIK juga dilandasi oleh matematika di bidang teori. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Yang ketiga adalah kerumitan atau complexity. Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi, dan ada pula yang sebaliknya, semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Yang keempat, kemampuan diuji cobakan atau reliability. Kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba. Batas tertentu, suatu inovasi yang dapat diuji
dicobakan dalam setting sesungguhnya, umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan atau mendemonstrasikan keunggulannya. Penggunaan TIK dengan bantuan beberapa perangkat lunak, beberapa konsep matematika seperti volume benda putar, konsep limit, dan geometri dengan mudah diterangkan dan bukti-bukti matematika dapat disajikan dengan lebih menarik. Dalam hal ini, komputer atau perangkat lunak dipakai hanya untuk memperjelas materi atau memvisualkan materi, sehingga peserta didik dapat lebih cepat menangkap maksud dari materi tersebut. Dan yang kelima adalah kemampuan diamati atau observability. Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Adopter akan memberikan penilaian apakah pembelajaran melalui media ini bermanfaat dan mampu meningkatkan hasil belajar mereka. Proses diskusi inovasi diantaranya adalah inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Penjabaran berdasarkan proses pengambilan keputusan inovasi. Pertama, tahap pengambilan atau ini sebagai memutuskan ini memutuskan ini terhadap sesuatu dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Itu awalnya memberitahu tentang konsep matematika, lalu memilih untuk membukakan pikiran atau komputer dan membuka pilihan atau video. Ini memberikan informasi seputar penggunaan komputer yang beliau gunakan sebagai media pembelajaran kepada anak-anak komputer, yaitu seluruh siswa asuhannya, sehingga calon adopter memiliki gambaran ini. Yang kedua, tahap persuasi. Pada tahap ini, guru menghimbau para calon siswa untuk mencoba menggunakan komputer selama proses pembelajaran berlangsung dan memperhatikan program IAI matematika serta menjelaskan manfaat yang akan diperoleh, sehingga siswa akan lebih tertarik atau termotivasi untuk mencoba. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, guru akan memutuskan untuk mengadopsi atau tidak berinovasi. Dalam hal ini, inovasi yang dibutuhkan berasal dari orang yang memiliki pengetahuan terhadap calon adopter, sehingga dapat dikatakan proses diskusi inovasi yang berlangsung bersifat otoritas. Yang keempat, tahap pelaksanaan atau implementasi. Pada saat ini, siswa sebagai adopter mulai menggunakan komputer di bawah pengawasan guru setelah cara atau prosedur yang dilakukan oleh sang guru. Yang kelima, tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi, siswa menyadari banyaknya kemudahan yang didapat selama pendidikan TIK. Pengembangan model pembelajaran melalui internet, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah menyebabkan dunia ini semakin mengecil dan membentuk menjadi sebuah desa dunia. Batas-batas fisik negara satu dengan negara lainnya menjadi berikut: kurang nampak dan secara non-fisik hampir tanpa batas. Globalisasi terjadi secara
yang pada dasarnya akan menjadi pelaku-pelaku utama pada zaman yang penuh dengan persaingan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban para guru untuk memberi bekal kepada mereka agar bisa hidup dengan tajam. Pertama, model-model pembelajaran internet. Ada 3 sistem pembelajaran melalui internet yang layak dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan mendaya-gunakan internet, yaitu yang A. Webcourse. Webcourse adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah, namun hubungan atau komunikasi antara peserta didik dengan pengajar bisa dilakukan setiap saat. Yang kedua, pre-centric course sebagai bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi dan latihan dilakukan secara tatap muka. Walaupun dalam proses belajarnya sebagian dilakukan dengan tatap muka yang biasanya berupa tutorial, tetapi persentase tatap muka tetap lebih kecil dibandingkan dengan persentase proses pembelajaran melalui internet. Yang ke Web and Course. Web and Course merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan, untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Kemasan dan teknologi pembelajaran melalui teknologi informasi. Proses pembelajaran di sekolah selama ini selalu menempatkan siswa sebagai objek yang harus diisi oleh sejumlah ragam informasi dan sejumlah bahan-bahan ajar setumpuk lainnya. Terjadi komunikasi hanya satu arah, yaitu antara guru ke siswa dengan pembelajaran melalui pendekatan ekspositori yang merupakan andalan dalam metode pembelajaran. Interaksi pembelajaran guru dan siswa semacam ini sudah berlangsung lama, yang berdampak verbalisme semakin merajalela. Pembelajaran seperti ini masih bersifat konvensional, karena keterlibatan guru dengan siswa dalam suatu ruang kelas dalam bentuk tatap muka langsung sesuatu yang amat penting. Hingga Muhtar Bukhari telah mengkritik kondisi pendidikan di Indonesia yang telah merampas kreativitas dan daya tarik siswa. Sekolah cenderung kurang terarah dikarenakan kurikulum yang tidak serasi. Malahan sekolah cenderung bersifat menunggu perkembangan. Perkembangan teknologi pembelajaran seperti ini memunculkan pembelajaran berbasis komputer yang menyajikan kemasan bahan pembelajaran dalam bentuk intermedia dan tidak terkecuali pembelajaran melalui internet seperti elektronik mail. Kondisi ini dalam pembelajaran sangat menguntungkan, terutama peserta didik akan terangsang untuk belajar. Terjadi keaktifan belajar siswa, malahan siswa akan belajar lebih kreatif karena sumber belajar sangat bervariasi. Secara singkat, bahan belajar dapat diterjemahkan sebagai seperangkat material yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut Hamali, menempatkan bahan belajar sebagai bahan dari unsur-unsur dinamis dalam proses belajar, di samping motivasi siswa, alat bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi subjek belajar, bahan belajar menurut Hamali merupakan unsur belajar yang penting diperhatikan oleh guru. Melalui bahan tersebut, siswa dapat mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan belajar. Untuk itu, penentuan bahan belajar harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, apakah berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, atau pengalaman lainnya. Pada proses pembelajaran sekolah, bahan-bahan belajar ini biasanya sudah digariskan
dalam silabus. Seperti contohnya teknologi informasi dalam pembelajaran. Kita melihat ada teknologi komunikasi yang berfungsi untuk menyalurkan inovasi. Ada teknologi komunikasi yang berfungsi sebagai pengolah informasi, dan ada juga teknologi komunikasi yang berfungsi sebagai penyimpan dan pengolah informasi. Fungsinya yang terakhir inilah menyebabkan kemudian ada orang yang menyebutkan teknologi komunikasi sebagai teknologi informasi. Bu, pada karakteristik inovasi ada yang dinamakan kerumitan atau kompleksiti. Coba tolong jelaskan ya Bu, pengertian dari kerumitan tersebut seperti apa? Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dianggap mudah, dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi, dan ada pula yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Inovasi ini dengan mudah dapat digunakan oleh pengadopsi, yaitu peserta didik, hanya dengan memiliki komputer. Setelah itu, peserta didik membuka materi yang telah ditentukan oleh guru. Apa hasil setelah inovasi TIK diterapkan? Setelah hasil inovasi dan difusi TIK diterapkan, terutama pada pembelajaran matematika, memotivasi siswa dalam belajar. Sifat monoton belajar tradisional dapat dikurangi. Pembelajaran matematika yang selama ini dianggap sangat menakutkan tidak perlu terjadi lagi karena prosesnya diberikan secara menarik dan menyenangkan. Setelah siswa termotivasi untuk belajar, akan berdampak pada nilai rata-rata siswa yang meningkat. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan piranti lunak yang telah disediakan oleh guru. Apa konsekuensi inovasi dalam pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran? Baiklah, konsekuensi inovasi dalam pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran yaitu ada konsekuensi langsung yang menghasilkan memotivasi siswa dalam belajar. Sifat monoton belajar tradisional dapat dikurangi. Ada konsekuensi tidak langsung, guru tidak perlu menerangkan keseluruhan. Ada konsekuensi yang diharapkan yaitu pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien. Terus ada konsekuensi yang tidak diharapkan yaitu pembelajaran berlangsung lambat karena kemampuan mengoperasikan komputer yang salah. Ada konsekuensi yang diantisipasi yaitu kemampuan mengoperasikan komputer yang salah dapat diantisipasi dengan memfasilitasi guru dengan mengadakan pelatihan atau kursus. Dan satu lagi konsekuensi yang tidak terantisipasi yaitu kurangnya pemberitahuan dari guru tentang cara penggunaan alat yang baik yang akan mengakibatkan kerusakan alat. Kesimpulan dari materi TIK dalam pembelajaran matematika adalah guru dapat memanfaatkan TIK dalam membantu pelaksanaan tugas pokoknya mulai tahap persiapan, penyampaian materi, sampai tahap evaluasi. Materi pembelajaran dapat dibuat lebih menarik sehingga peserta didik akan lebih termotivasi dalam belajar. Guru dapat memanfaatkan email maupun jejaring sosial untuk mendapatkan umpan balik terkait dengan proses pembelajaran, baik dari peserta didik maupun dari orang tua peserta didik. Mengurangi keterbatasan baik ruang maupun waktu. Guru dan peserta didik dengan
dengan mudah mendapatkan pengayaan materi ajar sehingga akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi tersebut. Mungkin hanya sekian materi yang bisa kami sampaikan, materi yang berhubungan dengan TIK ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan bisa dipahami oleh kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.